Ya, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi kita agak berbeda ya, judul acaranya Sabtu Sunyi, tapi baru kali ini saya datang ke doa pagi. Kondisinya tidak sunyi gitu ya. Kita sedang mengobrol karena kita sangat berdempet-dempetan dengan orang lain. Saudara-saudara, mohon maaf, pagi hari ini kita harus mengadakan ibadah kita di sini karena kemarin seharian listrik gereja mengalami gangguan. Semalam sempat dibetulkan, tapi memang kondisinya masih kondisi darurat gitu ya. Kita tidak bisa menyalakan lift, AC yang full di atas, padahal kita tahu sebagian besar dari kita membutuhkan lift untuk bisa sampai ke atas atau nanti kemudian turun. Sehingga semalam pengurus dan panitia berdiskusi untuk tetap mengadakan ibadah doa pagi ini di sini supaya semua orang tetap bisa mengikuti gitu. Kalau tadinya mau dipaksa di atas, nanti beberapa yang punya kendala untuk naik tangga nggak bisa ikut. Tapi dengan tetap mengadakan ibadah di lantai dasar, semua orang tetap bisa ikut di dalam ibadah. Sekali lagi, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, semoga kiranya tidak mengganggu ibadah kita pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kebaktian Sabtu Sunyi kita dalam rangkaian doa pagi ini. Bersama-sama kita akan bersaat teduh. Nah, saudara-saudara sekalian, adakah di antara kita yang masih merayakan cengbeng? Kalau grup keluarga papi saya lagi heboh minggu ini. Kenapa heboh? Karena walaupun libur panjang gitu ya, yang tua-tua mau cengbengan, yang angkatan saya ini rada sulitan gitu. Kenapa kesulitannya? Saya ditanya, "Gebi, geng Jakarta gimana?" Gitu ya. Saya langsung jawab, "Mohon maaf, cengbengannya deket banget sama Paskahan." Itu ya saya nggak bisa. Itu saya terikat di gereja, baik saya maupun Stila nggak bisa. Kebetulan kemudian ikut juga si Revan gitu ya, karena dia bantuin juga di gereja. Terus kemudian yang adik saya, ya cek maaf, maaf gitu ya, nggak tahu kalau ini tanggalan cengbeng. Kita udah beli voucher hotel karena diskon kan, hotel diskon karena waktu lagi puasa. Sepupu saya yang di Bandung juga menjawab hal yang sama itu ya. Kemudian akhirnya jadi gimana cengbengannya? Nggak ada yang nyaut. Maksudnya angkatan kami ini nggak ada yang nyaut gitu ya, mengingat mereka yang sudah berpulang gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum ribut-ribut soal cengbeng itu, saya sempat bilang sama Stira, tapi bukan mau ngembang ke San Diego, ke papi saya dan ke engkong saya. Saya bilang sama Stira, kenapa ya tiba-tiba saya kangen mama gitu. Kenapa gitu. Terus saya bilang, waktu kamu nggak ada, waktu Stira pergi ke Australia, di rumah itu ada papa dan mama. Papa mama itu nggak pernah tidur sampai saya pulang ngajar. Jadi kalau saya, anak-anak murid-murid saya yang SMA ujian, mereka itu baru mulai ngeles jam 8. Ya, baru mulai belajar jam 8. Selesainya bisa jam 11-an. Tapi saya pulang, ya kalau biasanya kalau saya mesti pulang ngelesin, pulang ngajar malam-malam, ya saya buka pintu sendiri gitu. Tapi sejak ada papa mama di rumah, jam berapapun saya pulang gitu ya, mereka nungguin gitu, pasti ada gitu, seenggaknya buat udah ya gitu, udah datang gitu, terus mama tidur atau papa tidur. Jadi buat saya kangen gitu ya, pulang ada yang nungguin gitu ya, sekedar cuman buat nyapa, kamu udah pulang ya, sekarang papa atau mama mau tidur. Tapi satu kali saya kemudian jadi ingat ya, sekali waktu mama sakit itu Ibu Suatami datang melawat. Lalu kemudian ibu tanya, Ibu Shana mau didoain apa? Terus si mama jawabnya gini, nggak usah Bu, udah banyak yang doain saya. Tapi titip tolong doain si Gaby. Ya,
Saya waktu itu gitu ya, waktu mau didoain saya langsung melotot. Kenapa jadi gue yang didoain gitu ya. Terus kemudian lanjut tuh si mama. Tolong doain Gaby supaya dia kuat. Karena dia gak tahan lihat orang sakit. Dia gak tahan kalau saya udah kesakitan. Saudara-saudara, ternyata si mama merhatiin gitu ya. Kalau dia udah lagi kesakitan dan mengerang, dia tahu kalau saya kemudian pasti naik ke atas atau ke kamar kerja saya tutup. Ketika kemudian makin lama makin memburuk gitu ya, apalagi ketika saya harus bersihin lukanya gitu. Saya pernah telepon Ibu Since sambil nangis-nangis. Saya bilang, kenapa sih kok kayak gini banget sih penyakitnya gitu ya. Tuhan ada enggak sih? Tuhan denger enggak doanya gitu. Doa supaya jangan sakit, supaya jangan kesakitan, supaya Tuhan angkat penyakitnya. Saudara, ketika hal itu terjadi, lagu yang saya putar ini yang menguatkan saya. Tuh ya, kalau supaya nggak kedengeran kalau saya lagi curhat, telepon Ibu Since gitu ya. Atau saya lagi nangis gitu ya, biasanya saya pasang kenceng-kenceng. Jadi awalnya cuman musik apa aja lah saya pasang. Lalu kemudian sekali waktu sambil saya nyetir, saya ngeh dengan kata-katanya. Kata-katanya saya terjemahkan ada di daftar lagu yang kita pegang. Judul lagu ini adalah Here We Are. Yang menyanyikan adalah seorang penyanyi rohani yang cukup terkenal, Don Moon. Kata-katanya adalah, kami hadir di sini, here we are. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami hadir di sini menaikkan syukur padamu. Kenapa kami bersyukur? Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Dan ketika kami memuji dan memuliakan namamu, Engkau bertahta atas pujian kami. Lalu kemudian si Don Moon sambil bernyanyi, dia berkata, kami bersyukur Tuhan untuk semua doa yang sudah Engkau jawab. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur bahwa kasih yang Engkau beri selalu ada ketika kami membutuhkan. Dan kami bersyukur untuk topangan tangan-Mu ketika kami terjatuh. Dan Engkau selalu ada di sisi kami, memimpin langkah kami setiap waktu. Semua hal dapat kami lalui karena Engkau ada. Saudara, doa yang Tuhan pernah jawab ya. Ketika saya bertanya, Tuhan ada enggak? Tuhan dengar enggak sih doanya? Ya, saya diingatkan bahwa adakah Tuhan? Ada. Dan ada doa-doa kami yang Tuhan pernah jawab. Dan kali ini juga Tuhan pasti akan jawab doa kami. Bahwa mungkin belum sekarang. Bahwa adakah Tuhan ketika kami mengalami pergumulan? Ada, gitu ya. Tuhan gak pernah lupa. Bahkan ketika kita jatuh tanpa kita minta tolong pun Tuhan hadir. Sehingga kemudian kata-kata lagu ini dilanjutkan dengan untuk hari-hari mendatang yang kami tidak tahu. Untuk banyak hal yang saat ini belum terjadi yang nanti mungkin akan terjadi. Setiap pencobaan yang nanti pasti harus kita hadapi. Ketika kita nanti harus bergantung pada anugerah Tuhan. Maka saat itu juga kekuatan dari Tuhan yang akan menyelamatkan dan membantu kita untuk melewati setiap pergumulan kita. Dan dalam setiap hal yang kita bergumul bersama, kita menaikkan pujian ini. Untuk kita selalu diingatkan bahwa Tuhan hadir. Tuhan pernah menjawab doa-doa kita. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kita. Menguatkan dan memampukan kita dengan kasih-Nya. Bapa di surga, ketika saya mengingat mereka yang dekat dengan saya, mereka yang saya kasihi, yang Tuhan sudah panggil pulang, mereka yang kita sudah hantar ke peristirahatan terakhirnya, pagi hari ini saya mau mengajak Ibu Bapak dan saudara-saudara semua untuk juga mengingat mereka yang kita kasihi, mereka yang sudah lebih dahulu berada bersama Bapa di surga di dalam kekekalan. Ibu Bapak bisa melakukannya seperti saya, mengingat-ingat dan membayangkan wajah mereka, atau mungkin akan jauh lebih gampang kalau kita punya fotonya di handphone kita.
Kita mau membuka dan mengingat dan melihat, gitu ya, mereka yang kita kenang. Saya beri sedikit waktu untuk kita boleh, gitu ya, kalau kita ingin membayangkan, boleh menutup mata sejenak, membayangkan mereka yang kita kasihi, mereka yang sudah berada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Atau kalau saudara lebih gampang gitu ya, kalau ada gambarannya, silakan membuka handphone, mencari fotonya, dan mengingat mereka yang kita kasihi, yang saat ini sudah berada bersama dengan Sang Bapa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta, Tuhan pemilik kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, baik kami yang saat ini hidup maupun berkuasa atas mereka yang telah pergi mendahului kami. Pagi hari ini kami mengagungkan dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu untuk setiap kami, juga kasih-Mu bagi mereka yang kami sayang dan kami rindukan, mereka yang telah pergi meninggalkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hidup mereka, mereka yang kami kasihi yang saat ini telah bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berbagi kasih dan berbagi hidup dengan mereka. Dan dalam kesempatan ini, bersama kami mau mengenang segala kebaikan dan beragam hal baik dari mereka yang kami kasihi. Penuh syukur hati kami, tapi juga penuh dengan pengharapan bahwa kelak kami akan bertemu kembali. Dan sebagaimana pagi ini kami mengenang mereka, kami juga mengingat dan mengenang pengorbanan-Mu di kayu salib. Betapa kami juga bersyukur karena pengampunan dosa, karena pengorbanan-Mu di atas salib, dan juga untuk pengharapan akan hidup kekal kelak. Untuk itu, mampukan kami untuk melanjutkan hidup kami di dunia ini dengan ketaatan dan kesetiaan penuh, sehingga pada saatnya nanti kami pun memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian, di saat ini kuangkat tembang.
Minggu ini disebut Pekan Suci, atau kita lebih kenal dengan sebutan Minggu Sengsara. Dimulai dari Minggu Palmarum, kemarin ini Kamis Putih, Jumat Agung, hari ini Sabtu Sunyi, dan kemudian esok Minggu Paskah. Apa sih ibadah Sabtu Sunyi? Di dalam keheningan, di dalam kesunyian, kita mengenang Tuhan Yesus. Apa yang kita mau kenang dari Tuhan Yesus? Semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi terlebih kasih Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dan salah kita. Kasih yang paling agung, yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kita naikkan pujian kita, kasih paling agung. Kembali berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir melalui firman-Mu seperti yang dipersaksikan di dalam Alkitab. Engkau hadir lewat karya Roh Penolong, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus, yang menolong kami agar kami dapat makin memahami kebenaran firman-Mu, yang menguatkan kami agar kami makin mampu mewujudkan, mempraktikkan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, bersahati kami datang saat ini dalam doa kami. Tolong kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan sukacita, menyambut karya Sang Roh Penolong, ketika kami akan membaca, mendengar, merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab pagi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama kita perhatikan dalam kebaktian Sabtu Sunyi saat ini, lanjutan dari bacaan Injil Yohanes dalam kebaktian kemarin, yaitu Yohanes
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Yohanes pasal 19 mulai ayat 38 sampai dengan ayat 42. Mari kita perhatikan apa yang dipersaksikan dalam bagian Injil menurut Yohanes ini. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Melanjutkan cerita Gebi tentang cengbeng. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, apakah mereka cengbengan? Beda ya? Beda. Mereka bukan cengbengan. Sebab kalau kita baca di sini, kalau cengbeng itu kan setelah orang dimakamkan, ya mungkin baru mulai nanti tahun-tahun berikutnya keluarga berkumpul dan seterusnya. Kalau kita baca menurut Injil Yohanes ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini memang kemungkinan besar pada hari Jumat itu juga. Karena dikatakan itu hari persiapan. Hari persiapan itu hari menjelang Sabat. Jadi Yesus belum sempat dipanggilin Tabita, ya. Jadi tidak ada yang merawat mayat Yesus. Bahkan dikatakan Yusuf dari Arimatea meminta supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Jadi kita bisa membayangkan dari apa yang dikatakan di sini, peristiwa ini terjadi rupanya memang tidak terlalu lama setelah peristiwa penyaliban itu selesai. Ketika dua orang penjahat di kiri kanan Yesus diturunkan, dipatahkan kakinya, lalu kemarin dibacakan mereka tidak mematahkan, prajurit-prajurit itu tidak mematahkan kaki Yesus karena Yesus sudah mati. Mayatnya itu masih tergantung di kayu salib. Dan di dalam tradisi orang-orang Yahudi, saya kira mirip sekali ya dengan tradisi banyak budaya di Timur Tengah,
kalau ada orang meninggal itu harus segera juga dimakamkan. Beda dengan tradisi yang sekarang diberlakukan oleh terutama saya kira kita dari kalangan keturunan Tionghoa ya, itu di rumah duka tuh bisa berhari-hari saudara-saudara ya, dari mulai kacang, bubur, terus apa itu siomay ya, terus yang ada kuahnya itu apa itu namanya, kemoy, bakmoy ya, itu berentetan saudara-saudara ya. Mereka tidak, kalau ada yang meninggal harus secepatnya memang dikuburkan. Nah, menarik kalau kita memperhatikan tentang Yusuf dari Arimatia ini. Menurut catatan Yohanes disebut dia murid Yesus. Dia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Kalau kita membaca tentang apa yang terjadi atas diri para murid pun dikatakan mereka ketakutan setelah Yesus ditangkap, lalu Yesus disalibkan. Tapi boleh jadi ketakutan yang dirasakan oleh para murid itu memang tidak persis sama dengan ketakutan yang dimaksudkan ada pada diri Yusuf dari Arimatia. Yusuf dari Arimatia ini orang kaya. Itu kesimpulan yang kita terima dari para ahli perjanjian baru. Dia orang yang terkemuka di kalangan masyarakat Yahudi. Dia malah salah seorang sebetulnya dari majelis yang disebut Sanhedrin yang memimpin bangsa Yahudi. Jadi bisa cukup dimengerti kalau Yusuf dari Arimatia sangat hati-hati. Sangat hati-hati karena mayoritas para pemuka bangsa Yahudi itu mereka anti Yesus. Maka untuk menunjukkan kecintaannya kepada Yesus sang guru, kalau dia disebut murid, maka Yusuf dari Arimatia melakukan hal itu, menurunkan jenazah Yesus itu dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi setidaknya kita melihat bagaimana Yusuf dari Arimatia dengan semua keterbatasan termasuk tadi ketakutannya kepada para pemuka Yahudi itu, dia tetap melakukan yang sebaik-baiknya untuk bisa merawat jenazah Yesus. Karena memang itu juga salah satu kewajiban dari murid terhadap gurunya. Saya tidak tahu ibu di sini apakah sedang membandingkan apa yang saya katakan dengan informasi dari Google misalnya ya. Tapi kalau tidak, ibu mendingan dengerin saya, Bu. Ya. Sebab kalau ibu juga ngomong-ngomong begitu, Sabtu kita makin tidak sunyi. Saya rada galak kalau urusan begini-begini. Ya. Karena saya sayang ibu. Nanti apa firman yang disampaikan ibu tidak dapat, ibu rugi. Pagi-pagi udah bangun, susah-susah ke gereja. Baik, sampai mana tadi? Yusuf dari Arimatia. Dia sebagai menempatkan diri sebagai murid yang punya tanggung jawab untuk merawat jenazah gurunya. Tadi saya katakan menarik. Sebab dia ini murid enggak sah, kira-kira kan begitu ya.
Sembunyi-sembunyi. Yang sah itu, yang jelas-jelas murid itu ya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Nggak ada satu yang nongol dalam peristiwa ini. Nggak tahu kemana tuh. Tetapi bisa kita bayangkan jenazah Yesus yang tergantung di kayu salib itu lalu dibiarkan oleh mereka. Justru murid yang sembunyi-sembunyi ini, dia yang melakukan apa yang sepatutnya dilakukan untuk gurunya. Lalu tokoh kedua disebutkan di sini Nikodemus. Nikodemus ini seorang ahli Taurat. Kita mesti ingat ya, obrolan dia bagaimana satu malam dia kongko dengan Yesus. Lalu dalam percakapan itulah muncul nas yang menjadi favorit banyak orang. Yohanes 3 ayat 16. Itu bagian dari obrolan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus juga orang yang terkemuka di kalangan masyarakat Yahudi. Dia juga tidak secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Tapi sama seperti Yusuf dari Arimatia, dia juga mau melakukan yang terbaik untuk merawat jenazah Yesus. Dikatakan di sini, dan ini juga untuk Nikodemus menarik ketika disebutkan berapa banyak minyak mur, campuran minyak mur dengan minyak gaharu itu. Disebutkan kira-kira 30 kilogram berarti. Kalau air mineral segalon berapa kilo? 19. Atau dia 20 lah, 19-20. Ini 1,5 galon kira-kira begitu ya. Yang dibawa oleh Nikodemus. Kalau saya pasti tidak sanggup ya. Mau ganti galon aja mesti panggil Ratim karena sudah tidak boleh lagi menaikkan itu ke atas. Ini untuk menunjukkan pertama memang sekali lagi kesungguhan Nikodemus untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tapi ada catatan yang kedua, kok mesti banyak banget campuran minyak mur dan minyak gaharu itu. Sebab kalau dikatakan bahwa itu dibubuhkan dengan rempah-rempah itu di kain linen yang membungkus, akan digunakan membungkus mengafani jenazah Yesus, masa sih kudu sampai sebegitu banyaknya? Sebab biasanya konon itu cuma dioleskan sedikit. Tetapi lalu saya mendapatkan info dari ahli-ahli perjanjian baru yang mengatakan ini mau menegaskan betapa Yesus di mata Nikodemus itu bukan orang biasa. Campuran minyak, rempah-rempah sebanyak itu hanya digunakan untuk seorang raja. Jadi bukan kebetulan kalau dalam catatan Yohanes disebut spesifik angka 30 kilo tadi. Selain kesungguhan Nikodemus, tapi juga penghargaan dia terhadap Yesus yang bisa kita lihat buat Nikodemus tidak kurang dari seorang raja. Lalu di mana Yesus dikuburkan? Yohanes mencatat bahwa dekat tempat Yesus disalib ada taman, dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Rupanya juga semacam tradisi pada saat itu bahwa pemakaman itu dilakukan di sebuah kalau kita kan digali ya, digali tanah, dan mungkin
ada juga yang memang udah pesen-pesen gitu ya, nanti kalau saya mati, saya mau dikuburnya satu lubang dengan istri saya atau suami saya ya. Nah, terus udah disiapkan, terus nanti ditumpuk ya. Berarti buat yang giliran kedua itu lubang bekas sebetulnya kan, karena udah dipakai dulu kan ya. Nah, ini rada beda. Jadi kalau itu digambarkan seperti gambar-gambar atau film tentang peristiwa Paskah, itu modelnya seperti gua. Lalu di sana memang bisa dipakai oleh lebih dari satu orang. Nah, kubur yang baru ternyata juga punya makna. Hampir sama seperti 30 kilo rempah-rempah yang dibawa Nikodemus. Ketika mereka memilih kubur ini, kubur yang belum pernah dipakai ini menunjukkan penghargaan mereka kepada Yesus. Yesus bukan orang biasa. Malah ada catatan yang mengatakan yang pakai kubur baru itu adalah kaum bangsawan, bahkan raja. Orang biasa enggak. Kecuali yang hokinya bagus ya yang pertama kali make lah. Tapi umumnya tidak. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus sehingga mereka mau melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan tema kita dalam kebaktian Sabtu Sunyi saat ini. Ada yang ingat temanya apa? Memento Cristo, ya, bukan Immanuel Cristo. Kalau Immanuel Cristo itu ada di Gunung Sahari. Ya. Ini Memento Cristo, itu dalam bahasa Latin. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun lalu pernah juga, seingat saya dalam rangkaian masa raya Paskah ini juga, mungkin Sabtu Sunyi, temanya adalah Memento Mori. Ya. Memento Mori, memento itu artinya ingatlah, sederhananya begitu. Kalau yang dulu Memento Mori, ingatlah kamu akan mati, kamu pasti mati. Itu sebuah ungkapan yang cukup populer untuk mengingatkan keterbatasan kita. Nah, katanya istilah itu, semangat memento mori itu bisa positif tapi juga bisa menjadi negatif. Negatifnya, orang jadi dihantui oleh ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi positifnya, orang lalu memanfaatkan masa hidup yang masih dijalani, yang masih ada ini, dengan sebaik-baiknya. Karena nggak tahu apakah besok atau lusa akan mati. Tapi tema kita hari ini, memento, ingatlah Kristus. Itu yang hidup, yang ada di dalam hati dan pikiran Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Ingatan mereka akan Yesus yang mendorong, membuat mereka meluap dengan kasih yang melahirkan keberanian untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau bicara soal ingatan, memori, maka secara sederhana setiap kita sebetulnya mengalami sebuah proses bagaimana sesuatu itu melekat, hidup dalam ingatan kita, dalam memori kita. Ada karena sederhananya ya, ada yang karena pengulangan, terus nempel dah itu. Saya ingat ketika dulu kelas 0, belum ada TK, itu gurunya galak, ya, Mufrolim namanya, besar, ya. Dia bawa mistar,
bahwa jidar dulu kita sebut. Pak Ishak masih tahu. Dia memaksa kami untuk menghafal 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Tapi paksaan mafrolim ini berbuah karena melekat terus dalam ingatan. Nggak usah kalau ada yang tanya 7 tambah 7 berapa, terus kita minta kalkulator dulu. Nggak usah. Ya. Itu kita sudah bisa. Karena kita dipaksa terus menerus. Nah begitu juga dengan hal-hal yang baik dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dia bisa melekat hidup dalam hati pikiran kita ketika terjadi pengulangan. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang bisa dikategorikan luar biasa. Yang membuat lalu dalam ingatan seseorang bisa ada 2 kemungkinan. Luar biasa menyakitkan, sehingga kemudian menimbulkan perasaan ingatan yang negatif. Tapi juga sebaliknya peristiwa luar biasa yang menyukakan hati, sehingga menimbulkan pengharapan, membangkitkan sukacita di dalam diri orang yang merawat ingatan itu. Nah, cengbeng itu mestinya kesempatan, ya, keluarga kumpul, nggak ada salahnya kan mengenang hal-hal yang baik dari entah orang tua atau siapapun yang telah mendahului. Sekalipun saya hampir 11 tahun di Indramayu. Ya, di sana tradisi cengbeng itu seperti di Jatibarang, kampung halaman papanya Gebi itu masih dipraktikkan. Itu rada bergeser sih. Hampir nggak pernah lagi ngomongin tentang kebaikan yang sudah ada dalam kubur itu. Itu kesempatan buat makan-makan di kuburan. Ya. Tapi kenangan yang baik itu adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang bisa memotivasi, mendorong kita untuk juga melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Kenangan yang baik tentang Yesus dalam hati dan pikiran Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus mendorong mereka. Maka Memento Christo mau mengajak kita, kenangan apa yang kita miliki dalam relasi kita dengan Dia, Yesus Sang Kristus, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kenangan itu adalah kenangan yang baik, tentang bagaimana seperti lagu yang diperkenalkan Gebi tadi. Bagaimana dia tidak pernah tidak mendengar doa kita. Sekalipun tidak selalu jawabannya persis sama seperti yang kita mau. Bagaimana tangan kasihnya tidak pernah melepaskan kita jatuh sampai kita tergeletak tidak berdaya. Semua hal itu dan tentu utamanya bagaimana ia mewujudkan secara tuntas kasihnya dengan mengorbankan nyawanya. Menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Bukankah hal-hal itu harusnya membangkitkan pengharapan, kekuatan, memampukan kita untuk tidak cuma sekedar menjadikan itu sebuah kenangan, tetapi menjadi daya yang mendorong kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang memang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Kenangan pada Dia sama seperti kenangan pada orang-orang yang telah mendahului kita, mestinya menolong kita untuk menjadi orang yang lebih baik
dalam relasi dengan orang-orang yang masih hidup, saudara. Orang mati mah udah gak bisa diapa-apain. Mereka tidak bisa lagi merasakan kebaikan kita. Memento Cristo menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang membuat kita di tengah kesesakan, bahkan pada hari-hari yang paling kelam sekalipun, kita tetap bisa melihat tangan kasih Tuhan yang terulur menopang kita. Selamat merawat dan menghidupi memento Cristo di dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan pada kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Dalam syafaat ini saya akan mengucapkan beberapa potongan doa. Setelah satu bagian saya akan beri waktu kita untuk mendoakannya di dalam hati kita masing-masing, sesuai juga dengan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, saat kami memandang salib Kristus, menatap tubuhnya yang terbaring, kami menyadari bahwa Yesus Sang Kristus telah memikul segala beban, pergumulan, dan penderitaan yang kami alami dan hadapi selama ini. Di dalam kerendahan hati, kami memohon belas kasih-Mu, ya Allah. Lepaskanlah kami dari segala keluh kesah oleh karena beragam beban yang kami rasakan. Jauhkanlah kami dari keputusasaan oleh karena jalan yang penuh liku dan pergumulan. Balutlah kami dari segala luka yang membekas oleh karena rasa sakit dan derita yang kami dapatkan. Kiranya melalui pengorbanan Kristus, kami mengalami pemulihan hidup ini. Ya Allah, saat kami memandang salib Kristus, menatap tubuhnya yang terbaring, kami pun mengingat bahwa Engkau hadir bersama dengan orang-orang yang lemah, mereka yang sedang tidak berdaya, baik oleh karena kondisi fisik maupun tekanan mental yang menghimpit mereka. Mereka yang menjadi korban ketidakadilan, mereka yang tersisih dan terpinggirkan oleh karena status sosial maupun ekonomi, mereka yang sedang bingung oleh karena begitu terjepit, seolah berhadapan dengan jalan buntu dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Maka di dalam kerendahan hati, kami memohon belas kasih-Mu, ya Allah. Nyalakanlah harapan yang tak pernah pudar bagi mereka yang menantikan pemulihan. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran bagi mereka yang tertindas. Berilah secerca cahaya bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Dan gerakkanlah kami di dalam segala keterbatasan,
menjadi tangan-tangan kasih-Mu yang menyalurkan berkat-Mu. Saat kami memandang salib Kristus, menatap tubuhnya yang terbaring, kami percaya bahwa kasih-Mu pun dinyatakan bagi dunia yang sedang menantikan pemulihan. Ada peperangan yang terus-menerus memakan korban. Ada situasi politik yang tidak menentu. Ada kelaparan yang begitu memilukan. Ada juga wabah penyakit yang mengancam. Ada bencana yang datang tanpa bisa diduga, tapi juga situasi-situasi ekologis yang rusak karena ulah manusia. Maka di dalam kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu, ya Allah. Pulihkanlah dunia ini sesuai dengan cara-Mu, sebab Engkaulah Tuhan semesta alam. Ajarlah kami untuk menjadi duta-duta-Mu yang mewartakan damai, pemulihan, dan kehidupan. Ya Allah, saat kami memandang salib Kristus, menatap tubuhnya yang terbaring, kiranya hati kami semakin diteguhkan dalam percaya kami, bahwa sehabis gelap akan ada terang, di tengah ratap ada harap, setelah kehancuran ada pemulihan, bahkan di balik jalan derita dan kematian ada jalan kemuliaan dan kehidupan. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menebus dunia. Amin. Kita akan menaikkan pujian penutup kita, ya Allah kasih-Mu besar, lalu kemudian kita akan sama-sama tutup dengan Bapa terima kasih. Menutup dengan Bapak terima kasih. Oh pengutusan dan berkatnya.
Mari kita berdiri. Yesus Sang Kristus, Anak Domba Allah yang kudus, telah memberi dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita, menebus ibu, bapa, saudara-saudara, dan saya, agar kita yang seharusnya binasa, kita beroleh kehidupan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan anugerahkan. Hidupilah dengan selalu memento Kristo. Arahkan hatimu pada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Minta maaf, nggak terlihat. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam berbagai kegiatan dalam minggu depan. Pertama, terima kasih kepada Pendeta Roni yang telah membawakan firman, juga kepada Ibu Gebi yang telah menjadi liturgos pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Kebaktian Paskah subuh esok akan dilaksanakan pukul 5 di lapangan basket Penabur Hibrida. Dan kebaktian kedua pukul 9 di Aula TKK 6, itu kebaktian intergenerasi. Jadi kita bergabung dengan anak cucu mantu, ibadah bersama. Bila ada yang mau membawa roti, karena akan ada perjamuan kasih di situ. Terakhir, terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih dalam kondisi yang tidak terlalu nyaman, tapi dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.